lembaga pemerintah tuh ada yang bekerja di bidang pemerintahan, di rumpun pemerintahan, tetapi bukan bawahan presiden, bukan bawahan eksekutif, seperti KPK, Komnas HAM, KPU. Oleh sebab itu menyangkut KPU, itu yang menyangkut Harun Masiku, itu yang bisa menjawab adalah KPK, karena beliau buronannya KPK. Yang lain? Ada lagi? Pantauan kasus TNI dan Polri di Medan. Apa? Yang Mayor Dedi. Ya, sudah dalam proses penyelesaian. Sudah diklarifikasi kasusnya baik oleh TNI maupun oleh Polri. Sekarang tinggal langkah-langkah berikutnya yang akan diambil untuk penertiban bagi siapa yang salah, baik di tingkat atau di lingkungan TNI maupun di Polri. Sekarang sedang berjalan koordinasi untuk dilakukan. Ya, kan sudah mulai diperiksa, mulai ditangani oleh Irjenab dan Puspom Angkatan Darat. Sudah gitu. Saya sudah mendapat resume laporannya tadi malam, sudah sampai apa titiknya. Hari ini mungkin akan dilakukan pemanggilan, tetapi kronologi peristiwanya saya sudah dapat. Pak Mahfud, oke, satu lagi ya. Apakah dengan pelikannya pada KPK secara struktural berarti Menko Polhukam juga tidak bertanggung jawab dalam Harun Masiku? Tanda petik. Memang bukan tugasnya, tidak jalurnya, itu jalurnya KPK. Yang saya itu ke Kejaksaan Agung dan kepolisian yang Polhukam. Hanya koordinasi biasa aja sehari-hari rutin dengan KPK. Tetapi kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani KPK tentu KPK sendiri yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi. Kecuali KPK minta bantuan. Misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersangka, misalnya seperti dulu Lukas NMB kan kita yang memblokir, kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK masih merasa mampu, ya KPK sendiri. Mahfud, pantauan di Indonesia soal politik di Jawa Timur seperti apa? Kerawanan titik kerawanan politik. Titik kerawanan. Maksudnya menjelang tahun politik. Kalau titik dalam arti tempat itu sama saja, tidak ada yang lebih rawan, tidak lebih rawan. Tetapi kalau titik dalam arti isu itu adalah politik uang dan kecurangan-kecurangan, terutama hoax, berita-berita bohong. Nah, itu kerawanan di bidang itu saja. Tetapi secara umum kita siap, dan secara umum dulu kekhawatiran luar biasa terjadi, apakah rakyat bisa berpartisipasi. Ternyata tingkat partisipasi pemilu di Indonesia, terutama kalau diukur saja dari pilkada tahun 2020, itu terbesar bukan hanya sepanjang sejarah Indonesia, tetapi di seluruh dunia, mencapai 73% rakyat berpartisipasi secara rata-rata di Indonesia. Tidak pernah dicapai oleh negara lain dan waktu lain. Pak Mahfud, terkait RG terakhir, Rocky Gerung cukup ya? Rocky Gerung terakhir. Kenapa Rocky Gerung? Ya biar berproses ya. Jadi begini, Rocky Gerung itu kan Pak Jokowi tidak akan ngadu, jadi tidak akan ada pengaduan dari Pak Jokowi, delik aduannya. Tetapi kan laporannya banyak, bukan hanya delik aduan. Saya tidak tahu yang mana nanti akan berlanjut ke pengadilan, tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan, tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses oleh Polri. Mudah-mudahan semua berjalan baik. Bisa dipidanakan apa nggak Pak Mahfud?